Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Mesya Putri, absen 3 dari 11 OTP 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi analisis kebutuhan sumber daya manusia. Kegiatan pengelolaan sumber daya usaha berkaitan dengan disiplin ilmu manajemen. Manajemen diperlukan dalam bidang, bentuk, organisasi, dan berbagai tipe kegiatan lainnya. Unsur-unsur dalam manajemen. Yang pertama adalah manusia. Manusia adalah orang yang melakukan dan menggerakkan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut dalam mendayagunakan sumber daya lainnya. Berikut unsur-unsur dari manusia. Yang pertama, jumlah harus sesuai dengan kebutuhan dan formasi. Yang kedua, persyaratan seperti pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan keterampilan. Yang ketiga, komposisi. Contohnya pelaksanaan, pimpinan, administrasi, dan teknis. Unsur manajemen yang kedua yaitu money atau uang. Yang ketiga, mekanis atau mesin. Yang keempat, metode atau metode. Yang kelima, material atau bahan. Yang keenam, market atau pasar. Yang terakhir, informasi atau information. Selanjutnya adalah pengembangan sumber daya manusia dalam bisnis retail. Untuk mencapai keberhasilan bisnis suatu usaha yang memanfaatkan retail, harus menerapkan pengembangan sumber daya manusia di bidang bisnis retail. Hal ini untuk mencapai tujuan yang mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan segala kemampuan yang dimiliki. Tahap-tahap yang bisa dilakukan untuk membentuk kepribadian karyawan yang siap berjuang mencapai tujuan perusahaan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pelatihan. Kedua, penerapan atau implementasi. Ketiga, evaluasi. Kita memasuki pada poin manajemen sumber daya bisnis retail. Sumber daya dalam bisnis retail. Manajemen sumber daya dalam bisnis retail merupakan suatu upaya untuk melakukan pengelolaan sumber daya manusia retail dan hubungannya dengan pelanggan dan kultur mengenai retail sehingga menjadi manfaat kompetitif yang mendukung. Perbedaan pengelolaan sumber daya manusia bisnis retail dengan bisnis lainnya. Yang pertama, jam kerja karyawan berbeda dengan perusahaan pada umumnya. Yang kedua, penekanan terhadap kontrol biaya. Yang ketiga, perubahan demografi pekerjaan. Pelaksanaan dan pengelolaan sumber daya manusia bisnis retail. Yang pertama, memiliki keterampilan analisis. Yang kedua, memiliki kreativitas. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan. Yang keempat, fleksibel. Yang kelima, inisiatif. Keenam, leadership. Yang ketujuh, mampu mengorganisasikan pekerjaan. Yang terakhir, spekulatif. Perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses menentukan kebutuhan sumber daya manusia. Organisasi dan manajemen organisasi memiliki tujuan dan kualitas karyawan sesuai dengan kebutuhan pada saat yang tepat, yaitu the people in the right time. Agar mendapatkan hasil optimal, proses perencanaan sumber daya manusia melibatkan pertimbangan internal dan eksternal. Proses perencanaan sumber daya manusia meliputi tahap berikut. Yang pertama yaitu analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan dibagi menjadi dua tahap, yaitu deskripsi pekerjaan, daftar kewajiban, tanggung jawab, hubungan pelaporan, kondisi kerja, dan tanggung jawab penyelesaian yang melekat pada suatu pekerjaan. Tahap yang kedua yaitu spesifikasi pekerjaan, daftar persyaratan yang diperlukan untuk memegang jabatan atau pekerjaan tertentu, yaitu tingkat pendidikan, keterampilan, kepribadian, dan lain-lain. Tahap perencanaan sumber daya manusia yang kedua yaitu peramalan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia antara lain dari sisi permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh perubahan lingkungan eksternal seperti ekonomi, sosial, politik, dan teknologi. Sedangkan organisasional yaitu rencana strategi, anggaran, dan analisis pekerjaan. Lingkungan kerja, pemberhentian kerja,
dan pensiun. Tahap perencanaan sumber daya manusia yang ketiga yaitu pencocokan permintaan dan penawaran tenaga kerja dilakukan berdasarkan kekurangan dan kelebihan sumber daya manusia yang diramalkan. Perencanaan sumber daya manusia dapat digambarkan sebagai berikut. Manfaat perencanaan sumber daya manusia. Manfaat perencanaan sumber daya manusia yaitu yang pertama, sebagai dasar pengadaan karyawan yang ekonomis. Yang kedua, mengembangkan informasi dasar mengenai sumber daya manusia untuk mendukung kegiatan perusahaan. Yang ketiga, mengembangkan informasi dasar mengenai sumber daya manusia untuk mendukung kegiatan perusahaan. Yang terakhir, mengordinasikan berbagai kegiatan. Tahap analisis pekerjaan. Yang pertama, mempelajari organisasi. Yang kedua, menentukan pekerjaan yang akan dianalisis. Yang ketiga, membuat kuesioner analisis pekerjaan. Yang keempat, mengumpulkan informasi analisis pekerjaan. Fungsi penarikan dan seleksi karyawan. Penarikan merupakan proses pencarian calon tenaga kerja yang mampu melamar sebagai calon pelamar dengan kualifikasi terbaik bagi perusahaan. Sedangkan seleksi adalah proses sumber daya manusia yang mulai dari penyaringan awal dan akhir dengan keputusan tentang orang yang akan diterima untuk bekerja. Sumber tenaga kerja dapat berasal dari dua, yaitu yang pertama dari luar organisasi dan kedua dari dalam organisasi. Pelatihan sumber daya manusia merupakan suatu aktivitas untuk mendidik karyawan agar siap untuk bekerja. Pelatihan yang baik memiliki tahap-tahap mulai dari nilai kebutuhan organisasi, merumuskan tujuan program, isi program, prinsip-prinsip pembelajaran, serta mendesain lingkungan pembelajaran yang kondusif dan nyaman dalam pelatihan. Metode yang dipilih untuk pelatihan dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu yang pertama, metode praktis, yang kedua, metode presentasi dan simulasi kerja. Manfaat pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia bagi karyawan meningkatkan kemampuan mengerjakan pekerjaan, menunjang perkembangan karir, dan mengembangkan keterampilan di masa mendatang. Sedangkan bagi perusahaan merupakan investasi jangka panjang untuk sukses dalam bisnis melalui orang-orang yang berkualitas di bidangnya. Fungsi evaluasi kerja. Yang pertama, mengetahui efektivitas kerja seseorang. Yang kedua, penetapan standar presentasi. Yang ketiga, mengomunikasikan standar komunikasi. Yang keempat, mengukur presentasi. Yang kelima, mengambil tindakan koreksi. Fungsi pemberian kompensasi dan penghargaan. Kompensasi merupakan semua jenis imbalan yang diterima karyawan atas pengorbanan dan unjuk kerja sebagai anggota organisasi. Prinsip keadilan dipengaruhi oleh hal-hal berikut. Yang pertama, analisis suatu pekerjaan. Kedua, evaluasi pekerjaan. Yang ketiga, survei pengupahan dan standar gaji. Yang keempat, rencana pemberian kompensasi. Kompensasi keuangan yang diberikan dapat berwujud gaji atau upah. Selain itu, bentuk kompensasi yang dirancang khusus untuk memotivasi kinerja karyawan yang disebut sebagai program insentif. Wujud insentif adalah sebagai berikut: insentif individual dan insentif perusahaan. Selanjutnya adalah konteks hukum sumber daya manusia dan tantangan baru sumber daya manusia. Beberapa konteks hukum dalam manajemen sumber daya manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesetaraan kesempatan kerja bermakna bahwa penempatan tenaga kerja tidak boleh dilakukan dengan diskriminasi. Yang kedua, keamanan dan kesehatan karyawan. Yang ketiga, diskriminasi khusus. Di masa depan, sumber daya manusia akan bersifat semakin kompleks. Adapun tantangan baru di lingkungan kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, keanekaragaman angkatan kerja. Yang kedua, pengelolaan knowledge worker. Yang ketiga, kontingen worker. Selanjutnya adalah
serikat buruh dan kolektif bargaining. Pengertian serikat buruh merujuk pada kelompok individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu terkait dengan pekerjaan. Taktik yang dapat dipakai oleh serikat pekerja jika pihak manajemen dan pekerja gagal menyepakati kontrak dengan memakai serangkaian proses kolektif bargaining, yaitu yang pertama, pemogokan atau strike. Bentuk pemogokan ini dapat berupa hal-hal berikut: pemogokan ekonomi, pemogokan simpati, pemogokan liar. Yang kedua, picketing. Yang ketiga, boycott. Keempat, slowdown. Selanjutnya adalah tahap manajemen sumber daya manusia dalam bisnis retail. Yang pertama, rekrutmen. Yang kedua, penempatan. Yang ketiga, pemberdayaan. Yang keempat, pelatihan. Yang kelima, orientasi. Yang keenam, continuous improvement. Selanjutnya adalah manajemen persediaan barang dalam bisnis retail. Inventory management atau manajemen persediaan adalah suatu hal penting yang harus diperhatikan dalam dunia usaha, khususnya dalam usaha di bidang retail. Dapat dibayangkan apabila pelanggan tidak mendapatkan barang yang dibutuhkan hanya karena alasan babison bertindakan, dan hal ini terjadi berulang-ulang kali. Tentunya akan berdampak negatif dan menurunkan citra dari tokoh tersebut. Selanjutnya adalah manajemen pemasaran bisnis retail. Terdapat hal penting yang harus diperhatikan dalam bisnis retail untuk mengembangkan keunggulan, persiapan, dan pemasaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, loyalitas konsumen. Kedua, program loyalitas. Yang ketiga, lokasi. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.